Halo semuanya, bertemu lagi dengan Mr. Faruk di sesi belajar matematika online. Dan kali ini kita akan belajar dengan topik TKA yaitu tentang geometri. Di sini kita akan belajar sekitar 5 soal yang mengenai geometri. Eh, Mister mengambil dari soal yang ada di Pusmendik, contoh soal TKA. Kita coba bahas ya bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, langsung saja kita mulai dari nomor 18. Di sini dikatakan desain jembatan seperti pada gambar. Ketika kalian membaca soal seperti ini, lihat konteks matematikanya. Ini adalah desain jembatan yang berbentuk garis silang seperti ini. Lalu dalam soal matematika disebutkan dalam garis yang sejajar. Nah, lihat info yang ini. Yang penting itu sebenarnya yang bawah. Nih, garis L1 sejajar dengan L2. L1 sejajar dengan L2. L3 sejajar dengan L4. Ini. Udah kita cukup perhatikan ini saja. Lalu informasi yang eh, ada adalah jika besar sudut A adalah 50 derajat, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Langkah dalam memahami soal seperti ini adalah kita tahu sifat-sifat garis dan sudut. Ya, ketika kalian belajar di kelas 7 lalu, kita perlu mengingat kembali bahwa sudut A di situ diketahui adalah 50 derajat. Nah, di sini ada sifat namanya sudut supplementary atau sudut suplemen. Nah, sudut suplemen itu sudut A ditambah sudut B itu hasilnya 180 derajat. Yang ini. Mister kasih garis itu. Nah, karena akibat ini, sudut B kita bisa tahu nilainya adalah 180 dikurang 50, yaitu 130 derajat. Seperti itu. Nah, kita langsung baca soalnya aja biar lebih cepat. Besar sudut D adalah 50 derajat. Nah, sudut D yang ada di sini. Sudut D yang ada di sini. Nah, kalian bisa lihat sudut antara sudut A dan sudut D itu memenuhi sifat luar berseberangan. Ya, luar berseberangan. Kita view, bisa tandain dalam bentuk highlighter. Sudut A dan sudut D itu memenuhi sifat sudut luar berseberangan. Artinya sudut A dan sudut D itu sama. Kalau begitu jumlahnya adalah sudutnya adalah 50 derajat. Artinya benar. Sudut C dapat ditentukan dengan menggunakan aturan sudut berpelurus. Sudut berpelurus. Kita lihat sudut C yang ini. Ini. Nah, itu bukan berpelurus ya, tapi dia adalah eh, sama luar berseberangan juga. Perhatikan ini. Drawing. Sudut A dan sudut C ini berseberangan atas garis L3. Mister ulangi, sudut A dan sudut C itu berseberangan garis L3. Ya, jadi jawabannya adalah, oh sorry guys, kita ralat. Sudut C itu bukan berpelurus atau berseberangan. Dia adalah luar berseberangan dari sudut B. Sudut C adalah luar berseberangan sudut B. Kita coba. Sudut C adalah luar berseberangan sudut B, yang artinya jumlahnya adalah 130. Ini disebutnya sudut luar luar berseberangan. Berseberangan, gitu ya. Oke. Nah, berarti ini salah.
Begitu. Sudut B dan E sama besar, yaitu 130 derajat. Sudut B yang ini, sudut C yang itu. Jadi, apakah betul? Betul, itu sudut luar berseberangan juga dengan garis L1. Jadi, sudut B sama dengan sudut E besarnya 130 derajat. Artinya benar. Kesimpulannya, untuk soal nomor 18 ini, jawabannya adalah pernyataan A benar, bahwa sudut D 50 derajat. Sudut B, besar sudut C dapat di pernyataan B, besar sudut C dapat ditentukan menggunakan aturan sudut berpelurus, yaitu sebesar 50 derajat. Salah. Harusnya sudut luar berseberangan dengan sudut B. Besarnya harusnya 130. Pernyataan C, sudut B dan E besarnya yaitu 130 derajat betul. Jadi ada benar, salah, benar. Kita lanjut ke soal nomor 19. Nah, ini tentang kesebangunan. Ini tidak ada konteks cerita ya, jadi kalian tinggal pahami saja apa yang diberikan informasi yang ada di sini. Lihat gambar berikut, ada segitiga A, B, C, D. A, B, C, maaf. Di sini panjang BD-nya 9,6 dan hipotenus AB itu adalah 12 cm. Kita coba tentukan pernyataan benar atau salah dari pernyataan ini. Nah, perhatikan. Kalau kalian cermati sudut ABC, ini segitiga ABC, sorry, segitiga ABC itu adalah segitiga siku-siku. Nah, siku-siku. Mana siku-sikunya? Di sini. Siku-siku ada di A. Seperti itu. Nah, kemudian kita tahu bahwa di pernyataan sudut ABD dan segitiga ABD dan segitiga CAD saling sebangun. Segitiga ABD, ABD jelas. Ini juga siku-siku. ABD, ABD, gitu ya. Nah, ini di sini. A, B. Kebalik ya, guys. Kita hapus dulu. Segitiga ABD berarti kalau di sini A-nya di ujung, A, D, dan B. B di atas. A, B, D. Siki-sikunya ada di D. Nah, ini siku-siku. CAD. CAD adalah yang ini. C, A, D. Jelas CAD juga siku-siku. Jadi CAD juga siku-siku. Ya. Jadi CAD juga siku-siku. C, A, D juga siku-siku. Begitu. Jadi jawabannya adalah benar. Panjang sisi BC adalah 15 cm. Nah, ini kan menggunakan kesebangunan ya. Perbandingan senilai. BC, lihat BC. Panjang BC. BC di sini menjadi hipotenus untuk segitiga yang paling besar, ABC. BC menjadi hipotenus. BC itu menjadi hipotenus. Hipotenus atau sisi miring gitu ya, slope. Ini slope. Nah, kita bandingkan dengan sisi miring juga, tapi memakai segitiga yang kedua yaitu ABD. A, B, D gitu ya. Nah, jadi perbandingannya akan seperti ini. BC per BC itu hipotenus berarti banding AB. AB kan hipotenus dari ABD gitu ya. Sama dengan lalu pakai sisi tegak. Sisi tegak itu adalah AB. AB itu sisi tegaknya ABC ya. Jadi AB lagi per BD gitu. Per BD sisi tegaknya ABD per BD.
Nah, kita coba masukkan angkanya BC per 2 AB itu 12 karena sisi miringnya ABD sama dengan lalu 12 juga karena ini merupakan sisi tegaknya ABC. Ingat, segitiganya ada ABC, ABD yang kita pakai di sini. Ini 12 per yang bawah 9,6. Nah, ini kalau kalian sederhanakan bisa banget gitu ya, bisa banget. Nah, kita coba kita sederhanakan. 12 sama 9,6 kita bagi dengan misalkan kita bagi menjadi kita bagi 3 ya, bagi 3. Maka hasilnya adalah 4, 12 dibagi 3 4, 9,6 dibagi 3 adalah 3,2 gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kali silang BC sama dengan ini 12 kali 4 per 3, kok 3,6? 3,2, sorry guys. 3,2 gitu. Sama dengan kalian kalikan dulu bisa 12 dikali dengan 3,4 atau sama-sama disederhanakan juga bisa gitu ya. 12 dikali 4 adalah 48 per 3,2. Kita coba sama-sama sederhanakan. 48 dengan 3,2. Berapa ya? Coba kita bagi dengan angka-angka kecil ya. Misalkan dibagi berapa ya? 16 ya, dibagi 16. Coba bagi 16. 48 dibagi 16 adalah 3 per 3,2 itu jadikan 32 jadi 0, gitu ya. 0,2. Ya. Jadi kalau dijadikan puluhan jadinya 30 dibagi 2 adalah 15 cm. Jawabannya adalah betul ya. Panjang sisi BC adalah 15 cm. Jadi BC adalah 15 cm. Yang ini panjang, paling panjang. 15 cm. Panjang sisi AC adalah 10 cm. AC itu yang ini. Nah, ini menjadi sisi alas. Jadi misalkan masih ingat Pitagoras, B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat gitu ya. Masih ya. Ketika ini B sama dengan C-nya kan tadi BC. BC itu 15 kuadrat dikurang A kuadrat tuh ini. A kuadrat tuh ini. Ini A kuadrat, ini B kuadrat, ini C kuadrat gitu ya. 15 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Oke. 15 kuadrat adalah 225, sorry guys. Dikurang 144 gitu ya. Oh, kita coba geser ke bawah dulu sedikit. Nah, berapa? 225 dikurang 144. Jawabannya adalah 100 dikurang 44. 81 ya. Betul atau tidak? Ya, 81. Akar 81 adalah 9 cm. Jadi harusnya 9. Nah, di sini 10. Artinya salah ya. Jadi salah. Begitu. Nah, ini soal nomor 19 memakai dua konsep. Yang pertama kesebangunan, yang ini, yang Mister tulis judulnya, dan Pitagoras. Nah, Pitagoras. Ini adalah konsep yang harus kalian pahami tanpa mengulang lagi. Jadi harus ingat rumusnya. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Gitu.
Baik, kita bisa lanjutkan ke soal nomor 20, luas bangun datar. Tadi kan jawaban nomor sebelumnya adalah benar-benar salah ya. Segitiga ABD dan segitiga CAD adalah benar, saling sebangun. BC 15 cm benar, panjang AC harusnya 9 cm, di situ 10. Ya, sekarang kita masuk ke soal nomor 20. Nah, ini gampang ini, karena sudah dikasih gambarnya begitu jelas ya. Apalagi menggunakan kelipatan pi yang 22/7. Ini memudahkan kita menghitung banget. Nah, baik. Mister, tanpa membaca konteks ceritanya, kita sudah paham bahwa ini diminta untuk mencari luas gitu ya. Nah, lihat ini. Tentukan benar dan salah untuk setiap pernyataan berikut tentang luas area kolam dan area yang ditanami rumput. Nah, lihat ini. Selisih antara luas taman dan luas kolam lebih dari 240 meter persegi. Nah, kita buktikan. Selisih itu kan berarti selisih sama dengan luas taman dikurang luas kolam, gitu kan? Kalau gitu luas taman itu persegi panjang, jadi masukkan aja langsung panjangnya 20 dikali dengan 14. Dikurang luas kolam nih. Luas kolam itu adalah lingkaran. Lingkaran masih ingat rumusnya? Lingkaran rumusnya adalah pi r kuadrat. Ini panjang kali lebar untuk kolam. Pi r kuadrat berarti kita hitung pakai 22/7. 22/7 dikali dengan R kuadrat. Kita tahu di sini jari-jarinya R itu adalah 3,5 meter. Tapi di sini Mister ubah menjadi 7/2. Kan sama aja, pecahan kan. 7 dibagi 2 kan 3,5 ya. Begitu. Jadi biar memudahkan aja. 7/2 dikali 7/2. Begitu. Kita coba eliminasi. 7 dibagi 7 habis. 22 ini 11 dibagi 2. Sekarang yang tinggal adalah 11 dikali 7 dibagi 2. Jadi sama dengan 11 dikali 7 dibagi 2, artinya 77 dibagi 2 adalah 70/2 gitu ya kalau pembagian berulang. 35 ditambah 7 dibagi 2, 3, berarti jawabannya adalah 38,5 meter persegi. Selisihnya adalah, nah ini tadi, ini baru lingkaran ya, yang kita hitung. Berarti selisihnya adalah selisih 20 kali 14, 280 dikurang 38,5 gitu ya. Berarti 241,5 meter persegi. Jawabannya adalah betul. Nah, jadi jawabannya adalah 241, lebih dari 240. Ini, tertandai ini. Begitu. Nah, kita lanjut lagi. Jika diameter kolam ditambah 1 meter, maka luas kolam lebih dari 7 meter persegi. Luas kolam ditambah 1 meter. Jika diameter kolam ditambah 1 meter, maka luas kolam bertambah lebih dari 7 meter persegi. Oke, kita coba tentukan ya. Ini kan 38,5. Jadi kalau misalkan memakai penambahan diameter 1 senti, berarti kan ini diameternya harusnya 7 kan, 8. Berarti eh, diameternya jadi 8. Kalau untuk yang pernyataan B, diameternya jadi 8, so radiusnya adalah 4 meter. Nah, kita pakai eh,
luasnya pi r kuadrat gitu ya. Luas yang kedua berarti 22/7 dikali 4 kali 4 gitu ya. 22 dikali 4 kali 4, 22 kali 16 dibagi 7. Sebenarnya nggak apa-apa sih, pakai 3,14 atau dibagi 7 sama aja. 22 kali 16 berapa ya? 352 dibagi 7 berapa tuh? 35 bagi 2, bagi 7 berapa? 35 bagi 7 adalah 5 koma gitu ya. 52, sorry, 52 50 50,2, sorry, 50,2 meter persegi. Dari 38,5 berarti selisihnya adalah luasnya kan bertambah 7 meter persegi ya. Berarti 50,2 meter persegi dikurang 38,5 meter persegi. Kita geser dulu ke atas sedikit. Jadinya berapa nih? Jadinya adalah 3, 11. Nah, ini jadinya 11,7 meter persegi. Jadi lebih dari 7 meter persegi. Betul jawabannya. Luas daerah yang ditanami rumput kurang dari 240. Yang ditanami rumput kurang dari 240. Salah ya. Ini kan luas yang ditanami rumput adalah ya selisih. Sama aja. Nah, berarti kan tadi udah dihitung 241,5. Salah ya. Jadi jawabannya adalah benar-benar salah. Gitu. Kita lanjutkan ke soal nomor. Kita coba soal ke nomor 22. Di sini ada sebuah usaha rumahan akan mengemas produk makanan menggunakan kemasan berbentuk prisma segitiga yang dibuat dari karton. Setiap kemasan dibuat dari satu jaring-jaring utuh. Seperti ini. Jaring-jaring prisma, ini namanya. Dengan ukuran alasnya yaitu 86. Ini kalau pakai hypotenuse. Yang ini kita bisa lihat triple Pythagoras-nya adalah 10 cm. Jadi kira-kira ini juga sama, 8, 6, 10 cm. Gitu. Ini 6, ini 8 juga, ini 12. Nah, karton yang tersedia untuk produksi hari itu adalah 50 kali 100. Oke. Pemotongan karton dilakukan dengan rapi dan perhatikan tata letak. Jaring-jaring kemasan tersebut dibuat dengan kertas yang saling terhubung dan bukan menggabungkan hasil potongan lain. Jadi potongannya harus utuh gitu saling terhubung. Banyak kemasan maksimum yang dapat dibuat adalah, nah kita harus nyari luas permukaan prisma berdasarkan jaring-jaring ini. Berapa luas permukaan prisma? Kan kalau rumus itu 2 kali luas alas ditambah luas sisi tegak gitu kan. Luas sisi tegak itu ini 1, 2, 3 sisi tegaknya. Jadi 2 kali luas alas, 2 dikali setengah. Ingat, di sini karena segitiganya siku-siku, alasnya 6, tingginya 8. Jadi 6 dikali 8 ditambah luas sisi tegak. Sisi tegaknya lihat di sini, panjangnya ada yang 8, ada yang 10, ada yang 6. Persegi tingginya adalah 12. Berarti kita anggap aja seperti ini. 3 sisi tegak berarti 6 tambah 8 tambah 10 dikali dengan 12. Gitu. Nah, kita coba cek.
2 coret, 6 kali 8, 48, ditambah 6 tambah 8 tambah 10, berarti 24 dikali 12. 24 kali 12, ya. Berarti ini 48, 24 kali 12 adalah 288, ya. Betul ya? 24 kali 12 adalah 288. Maka 2 ini adalah 336 sentimeter kuadrat. 330. Sorry guys. Ini ada yang salah dikit. 336 sentimeter kuadrat. Nah, luas karton bahan bahan itu ada 5.000 sentimeter kuadrat. Dari dibagi dengan 336. Kira-kira berapa? Nah, gini aja. Kita nggak perlu membagi 5.000 dibagi dengan 336. Tapi ketika 10 kemasan aja, kemasan itu adalah 3.360 sentimeter. Sedangkan pilihan jawaban di sini adalah paling banyak 14. Berarti jawabannya adalah lebih dari 10 kemasan. Ini yang paling make sense. 14. Gitu. Kalau posisinya kalian ingin cepat. Tapi kalau tidak, ya bisa dibuktikan. Coba kalian bisa hitung pakai kalkulator ya. Tapi kan kalau ujian, kita melihat kecepatannya. Ini logika angka dibutuhkan. Nah, kalau dihitung pakai kalkulator, dapatnya adalah 14,8. Betul, 14 kemasan. Penjelasan mengenai materi TKA. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Apabila ada yang salah dari penjelasan Mr. Farouk, bisa tolong dikoreksi ya, dan ditanyakan langsung kepada Mister melalui Japri WhatsApp juga boleh. Terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Semoga bisa dipahami. Apabila kurang paham atau ada sesuatu yang masih membingungkan, mohon dimaklum dan bersabar karena belajar online itu memang butuh kesabaran. Terima kasih atas waktunya dan thank you. Bye-bye. Terima kasih.